Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah himpun kita di tempat yang terbaik. Kalau kata Nabi, afdalul biladi masajiduha. Dalam hadis lain Rasul menyampaikan khairul biqa' masajiduha. Tempat terbaik itu adalah masjid-masjidnya. Dan pada pagi ini alhamdulillah, setelah kita istirahat, dibangunkan dan kita dikumpulkan di masjid ini dengan rangkaian amal soleh kita, sholat qabliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa duduk bermajlis ilmu, merupakan taman surganya Allah. Segala aktivitas kesolehan kita pagi hari ini semoga menjadikan amal yang diterima dan dijadikan bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada panutan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan keselamatan Allah semoga Allah limpahkan kepada keluarga beliau, Allah limpahkan kepada para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita yang bermajlis saat ini senantiasa taat tunduk kepada Allah dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian, terkadang kita masih banyak yang meyakini bahwa kewajiban kita terhadap Quran itu hanya merasa cukup dengan membacanya, sehingga kita berlomba-lomba membaca. Membaca juga iya, alhamdulillah, bagus, karena itu juga bagian dari kewajiban kita. Tapi terkadang masih banyak yang mencukupkan ibadah dengan Quran itu hanya dengan membaca, berhenti di sana. Padahal tidak hanya di sana. Kita lanjutkan dengan memahami, kita lanjutkan dengan mendakwahkan dan mengamalkannya. Nah, maka pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, insya Allah kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran, juga sedikit insya Allah mengulas maksud, mentadaburi, memahami dari apa yang kita baca di Al-Quran ini. Karena Allah menegur dalam Al-Quran bagi kita, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran, enggan memahami Al-Quran, atau dalam hatinya terkunci, berat untuk mau memahami, membuka tafsir, menyimak-nyimak kajian, memahami apa yang dimaksud dari ayat ini, sehingga Allah mengungkapkannya dengan am ala qulubin aqfaluha. Maka sekali lagi jemaah sekalian, insya Allah pagi hari ini kita akan mencoba membaca firman Allah sekilas bagaimana maksud dari ayat-ayat tersebut. Yang membuka mushaf boleh buka surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Yang bawa HP buka mushafnya. Surah Al-Mutaffifin, surah ke-83. Saya baca, mohon nanti jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. 'Alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama dari ayat pertama.
Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik jemaah sekalian, surah ini adalah surah Al-Mutaffifin. Kita sedikit mengulas profil dari surah ini. Dalam kitab Ma'alimus Suwar, beliau mufassir ini menyampaikan ada 3 nama dari Al-Mutaffifin. Pertama, Al-Mutaffifin itu sendiri diambil dari ujung ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Yang kedua, nama surah ini adalah diambil sepenuhnya dari ayat pertama, yaitu surah wailul lil mutaffifin. Sementara ketiga, kata beliau, namanya adalah masdar dari al-mutaffifin, yaitu at-tatfif. Jadi 3 nama, al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin, juga yang ketiga nama surah ini adalah at-tatfif. Berapa ayat Bapak-bapak jumlah ayatnya? 36. 36. Ada ulama asal Indonesia dikenal dengan Al-Bantani. Beliau Syekh An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Beliau menulis tafsir. Tafsir namanya adalah Marah Labid. Tafsirnya sudah bukan hanya di Indonesia dikaji oleh para santri, karena beliau susun tafsirnya di Mekah, sehingga karyanya bertebaran juga di Timur Tengah. Beliau Imam An-Nawawi atau Syekh An-Nawawi Al-Bantani, tafsirnya Marah Labid, dikenal di ulama atau di kalangan santri Indonesia namanya tafsir Munir. Nah, beliau dalam tafsirnya mengawali penjelasan tiap suratnya, mengawalinya dengan profil singkat dari surah ini. Namanya, kemudian makiyah atau madaniyahnya, kemudian jumlah hurufnya berapa, jumlah katanya, jumlah ayat berapa, jumlah kata, sampai dengan jumlah huruf. Bapak-bapak kita pernah sampai menjumlahkan ayat tadi? Belum pernah, jangan-jangan. Tapi beliau luar biasa, sampai detil berapa jumlah huruf dari setiap suratnya. Nah, kata beliau dalam surah ini, dalam surah Al-Mutaffifin, ada mi'ah wa tis'ata wa tis'in kalimah, ada 199 kata yang ada di surah Al-Mutaffifin. Cukup panjang, Al-Mutaffifin lebih dari 1 halaman. Sementara menurut beliau jumlah hurufnya adalah sab'umi'ah wa thamanina harfan, 780 huruf yang berada di surah Al-Mutaffifin. Di ulama Indonesia luar biasa, sampai sedetil itu. Sehingga jemaah, kita sering mendengar dari guru kita bahwa dalam 1 halaman itu ada kisaran 550 huruf. Jadi kalau kita baca dalam 1 halaman mushaf Quran, itu rata-rata 550 huruf. Dan Al-Mutaffifin lebih dari 1 halaman. Bapak-bapak buka mushafnya misalnya, lebih dari 1 halaman. Maka luar biasa. Kalau kita baca full 1 surah, berapa pahalanya? 1 huruf saja Allah kalikan berapa? 10 kebaikan. Baca 1 surat ada 780 huruf dikali 10, 7.800 kebaikan. Baca Al-Mutaffifin gak nyampe 5 menit, 1 sampai akhir 36. Maka ulama kita Dr. Syekh Hasin Sahur Muhammad beliau menyampaikan, di antara amalan mudah dengan pahala melimpah adalah dengan membaca Al-Quran. Tadi kita baca 7 ayat, gak terasa, dan itu bagian dari ibadah. Nah, baik jemaah sekalian, ini profil singkat dari Al-Mutaffifin. Urutan keberapa surah ini? Kalau urutan tertib dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Mutaffifin surah keberapa? Surah ke-83. Kalau dilihat dari tertib urutannya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus ke-83-nya surah Al-Mutaffifin. Nah, dalam Ma'alimus Suwar, beliau menambahkan lagi, kalau tadi 83 adalah urutan tertib yang ada di dalam mushaf, tapi tidak sama dengan tertib nuzul, tertib turun. Kita tahu masyhur yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Al-Mutaffifin surah keberapa jemaah? Katanya dalam Ma'alimus Suwar beliau menyampaikan Al-Mutaffifin adalah surah yang diturunkan ke-86. Jadi dari segi tertib nuzulnya, tertib turunnya.
Baik jemaah sekalian, ini profil singkatnya. Nah, yang kedua, dalam ulumul Quran itu ada ilmu makki dan madani. Surat ini makkiyah atau madaniyah, atau ayat ini turunnya Mekah, makkiyah, periode Mekah atau periode madaniyah. Nah, al-mutaffifin ini ada ikhtilaf, perbedaan pendapat para mufassir. Ulama tafsir madhab Maliki, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, beliau mengkategorikan bahwa surah Al-Mutaffifin ini termasuk surah Madaniyah, berarti turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Beliau beralasan karena ketika menerima ayat ini, ketika turun surah Al-Mutaffifin ini, bahkan menurut beliau seluruhnya turunnya adalah di Madinah ketika Nabi sedang berada di Madinah. Namun tidak semua sependapat dengan beliau. Kalau kita cermati dalam Al-Mutaffifin ini banyak ayat yang mana orang kafir masih melakukan ejekan, kecaman terhadap orang mukmin. Sementara ejekan-ejekan itu tidak terjadi lagi ketika Nabi berada di Madinah, karena Madinah sudah dominasinya umat muslim. Misal dalam surah ini Allah menyampaikan, idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah, kepada mereka, mereka mengatakan qala asatirul awwalin. Ah, itu mah bukan firman Allah, itu mah cerita orang-orang, dongeng-dongeng kakek moyang terdahulu. Itu ejekan orang kafir terhadap sahabat dan para Nabi Muhammad kala itu. Dan sekali lagi ini tidak terjadi di Madinah, terjadinya adalah periode Mekah. Kemudian dalam ayat lain misalnya ada ejekan orang kafir terhadap sahabat. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang-orang yang beriman lewat di hadapan orang musyrik, orang kafir kala itu, mereka suka mengedipkan matanya, mengejek orang mukmin dengan kedipan-kedipan matanya. Nah, dan sekali lagi ejekan seperti ini tidaklah terjadi, tidak terdengar di kota Madinah, tapi terjadi ejekan ini adalah di Mekah. Sehingga ada yang menggolongkan bahwa Al-Mutaffifin bukan termasuk surah Madaniyah, tapi digolongkannya termasuk surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pendapat ketiga jemaah, ulama kontemporer dalam At-Tahrir wa Tanwir, ada yang mengambil jalan tengah, meskipun mungkin juga ini masuknya ke salah satunya. Beliau menyampaikan bahwa surah Al-Mutaffifin ini, ulama Mesir Tahir bin Ashur dalam Tahrir At-Tanwir, beliau menyampaikan bahwa surah Al-Mutaffifin diturunkannya adalah baina Makkah wa Madinah, diturunkannya antara Makkah dan Madinah. Jadi sebelum Nabi sampai ke Madinah, Nabi sudah dikabari tentang kebiasaan buruk penduduk Madinah adalah Al-Mutaffifin, banyak yang culas, banyak yang curang, yaitu dengan idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nanti kita bahas ayatnya. Nah, jadi pendapat ketiga adalah turun di antara Mekah dan Madinah sebelum Nabi sampai Nabi ke Madinah. Meskipun secara pengertian ini masuknya masih periode Makkiyah karena Nabi belum sampai ke Madinah. Tentu jemaah sekalian, perbedaan pendapat ini bagi kita menambah wawasan saja, karena tidak begitu signifikan mempengaruhi makna inti pesan kandungan dari surah ini. Baik jemaah sekalian, selanjutnya masih profil. Ada dalam ulumul Quran ada namanya ilmu munasabah. Munasabah itu korelasi, hubungan antara surat dengan surat. Ada yang hubungkan kenapa At-Takwir turun setelah diurutkannya setelah ada Al-Infitor, At-Takwir. Ada yang menghubungkan munasabah ayat bainal ayat 1, kenapa At-Takwir misalnya diawali dengan Al-Muwailul lil Mutaffifin, diakhiri dengan ayat ini. Nah, kita sekilas sebelum Al-Mutaffifin Allah dalam urutan surahnya ada At-Takwir. Ada juga sebelumnya adalah Al-Infitor. Kalau At-Takwir gimana ayatnya Bapak-bapak? Idzas syamsu kuwirat. Di dalam At-Takwir Allah bercerita menyampaikan bagaimana dahsyatnya kiamat secara detail. Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat dan seterusnya. Bagaimana Allah bercerita secara terperinci tentang kiamat, keadaan langit di hari kiamat, keadaan bumi, keadaan lautan dan sebagainya. Allah merincikan dahsyatnya kiamat dalam surah At-Takwir. Sementara dalam Al-Mutaffifin Allah menyebutkan sebagian,
tidak sedetil di At-Takwir. Di Al-Mutaffifin Allah mengulas tentang qiyamah. Nanti ada yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tadi sempat ayat jadi kita baca di ujung yang kita baca. Allah mengulas tentang qiyamah, tapi tidak sedetil Allah ceritakan dalam At-Takwir. Dan menambahkan dalam surah Al-Mutaffifin celaan terhadap orang kafir. Mereka mencela orang beriman dan Allah mencela, mengecam atas kecelaan itu, dan Allah sampaikan di surah Al-Mutaffifin. Kemudian jemaah, di Al-Infitar sebelum At-Takwir, sebelum Al-Mutaffifin ada Al-Infitar. Di Al-Infitar Allah sebutkan dua golongan abror dan al-fujjar. Abror orang-orang yang mendapatkan kebaikan, fujjar orang-orang yang melakukan atau mendapatkan kesengsaraan karena pelaku kemaksiatan. Di Al-Mutaffifin ternyata Allah kembali mengulas, ada fujjar, ada al-abror secara detil. Siapa al-abror, siapa itu al-fujjar. Jadi ada korelasi hubungan antara surah Al-Mutaffifin dengan dua surat sebelumnya. Terakhir terkait dengan profilnya. Nah, di antara bagian dari ulumul Quran, ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu ada ilmu sababun nuzul. Sababun nuzul itu sebab-sebab kenapa tuh surat ini turun, kenapa ayat ini turun. Ada latar belakang yang melatar belakangi surah ini diturunkannya. Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, beliau menyampaikan asbabun nuzul, sababun nuzul dari surah ini. Surah ini, kata beliau, turun ketika Nabi sedang dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi sebelum nyampe ke Madinah di perjalanan, Rasul memang sudah dikabari tentang kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang Madinah. Kemudian diturunkanlah firman Allah untuk menguatkan itu. Ketika sampai, jadi sebelumnya tadi maaf, ketika Nabi dalam perjalanan, menuju Madinah, sudah terdengar informasi itu. Informasi bahwa penduduk Madinah itu sudah melakukan kecurangan, melakukan idza kalu 'alan nas yastawfun, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Kabar itu sudah nyampe ketika Nabi sedang dalam perjalanan hijrah. Baru ketika Nabi sampai di Madinah, maka Allah turunkanlah surah ini, surah Al-Mutaffifin ini. Praktek ini jemaah terjadi dulu. Jadi di zaman Nabi, urangi timbangan, takaran itu sudah terjadi. Dan ternyata saat ini masih terjadi atau tidak? Mulai jadi sering. Dan bahkan bukan hanya di pasar kali. Sekarang pasar-pasar itu malah sudah jual beli itu, transaksi sudah di rumah kita masing-masing juga bisa. Di mana aja sekarang bisa. Baik jemaah sekalian, kita sedikit mengulas bagaimana kandungan secara umum surah Al-Mutaffifin. Nah, di awal Allah mengawali dengan wailul lil mutaffifin. Allah kecam orang yang melakukan Allah menyinggung salah satu keburukan yang disepelekan oleh sebagian orang, dianggap sepele karena sedikit. Namanya mengurangi timbangan kan pasti gak banyak, kalau banyak maka kelihatan oleh pembelinya. Karena ini sedikit maka dianggap sepele. Maka Allah mengingatkan jangan dianggap sepele mengurangi timbangan, mengurangi takaran, karena itu bagian dari kemaksiatan, dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, tidaklah dalam Al-Quran katanya tidak ada surat yang diawali dengan kata wailun kecuali dalam dua surah. Pertama surah apa? Al-Mutaffifin. Yang kedua surah apa Bapak-bapak? Wailul likulli humazatil lumazah. Ingat, kedua surah ini dua-duanya berkaitan erat dengan hak orang lain, dan Allah ancam celaka orang yang merugikan hak orang lain. Al-Mutaffifin bercerita tentang hak orang lain berkaitan dengan harta finansial, sementara Al-Humazah bukan bercerita lagi hubungan dengan orang lain masalah harta, tapi masalah martabat kehormatan orang. Maka dua-duanya Allah ancam tuh, diancam dengan wailun, celaka orang yang mengurangi hak orang lain, celaka orang yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, meskipun tidak selalu takaran ini dalam proses jual beli. Nanti bagaimana penafsiran para ulama kontemporer terkait hal ini. Termasuk dikategorikan wailun, celaka adalah yang merendahkan kehormatan orang, humazah, mengumpat, menghina. Maka dua-duanya waspada bagi kita, karena dua-duanya penting terkait dengan hak orang lain. Sehingga ada jemaah sekalian, ada tabi'in. Tabi'in itu generasi ketiga. Ada generasi kedua, maaf ya. Ada kan kata Nabi, khairul quruni qarni. Sebaik kurun, sebaik masa, sebaik periode itu periode masa Nabi.
Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah orang yang hidup bersama Nabi, yaitu sahabat. Sahabat itu orang-orang terbaik. Terbukti kekuatannya, imannya, kekuatan imannya, sehingga generasi terbaik adalah sahabat. Setelah generasi sahabat baru generasi tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang mengikuti sahabat. Semasa dengan sahabat Nabi hidupnya, tapi tidak pernah hidup bertemu dengan Rasul dalam kondisi iman. Nah, dalam generasi tabi'in ini ada namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau dikenal dengan ulama yang juhud, ulama yang diakui keilmuannya juga dengan kejuhudannya. Beliau menyampaikan, ini bagaimana tadi mengulas terkait bagaimana pentingnya kita menjaga hak orang. Kata beliau, in laqitallaha bi sab'ina dzanban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kata beliau, seorang tabi'in menyampaikan kepada kita, jika engkau bertemu dengan Allah, maksudnya kalau kita wafat, kalau kita mati, kalau kita meninggal, jika kau meninggal dengan membawa sab'ina dzanban, 70 dosa. Dosa itu hubungannya antara kita dengan Allah. Apa kata beliau? Ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzanbin wahidin. Jauh lebih ringan. Padahal 70 nih. 70 kau mati membawa dosa 70. Dosa itu antara kau dengan Allah lebih ringan dibanding kau membawa dosa, satu dosa hubunganmu antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Mutaffifin dengan Al-Humazah, dua-duanya bercerita menyampaikan pentingnya kita menjaga hak orang. Tadi Al-Mutaffifin menjaga finansial orang, Al-Humazah bagaimana menjaga martabat kehormatan saudara kita. Nah, jemaah, kita kembali karena kita fokusnya ke Al-Mutaffifin. Kita memasuki ayat pertama. Ayat pertama Allah awali dengan wailul lil mutaffifin. Allah awali dengan kata wail. Pendapat pertama, wail itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Di neraka lagi ada lembahnya, maka dinamai dengan wail. Sehingga dimaknai wailul lil mutaffifin, pelaku yang mengurangi timbangan dan takaran, dia diancam akan masuk ke lembah yang ada di neraka jahanam. Ini pendapat pertama, meskipun ada yang menyampaikan pendapat ini tidak begitu kuat. Pendapat kedua, wailun itu disempitkan maknanya, fokus pada penggunaan aslinya dalam bahasa Arab. Wailun itu berupa kecaman, celakalah. Nah, itu wailun. Kecelakaan, kehinaan. Disambungkan dengan al-mutaffifin, hina, celaka pelaku-pelaku yang culas dan curang. Ya. Apa itu al-mutaffifin? Kalau tadi wailun, sekarang al-mutaffifin. Di ayat pertama Allah mengawali ayat wailul lil mutaffifin. Apa itu al-mutaffifin? Al-mutaffifin itu kan ismul fa'il, orang-orang pelaku. Ini diambil dari kata masdarnya adalah at-tatfif. At-tatfif itu dimaknai ukuran kurang dari segenggam tangan. Bapak-bapak, kalau misalnya di rumah ada beras, masukin tangan kita ke beras, kemudian genggam. Dan al-mutaffifin ukuran kurang dari segenggam. Kalau kita genggam, kan nggak akan banyak. Yang ada di tangan kita, dibuka tangan, saya megang beras, yang ada hanya sedikit. Jadi al-mutaffifin itu maknanya, bisa di awal maknanya adalah seperti itu, sedikit. Nah, sehingga ada mufassir Ibnu Jarir At-Tabari, dikenal tafsirnya At-Tabari. Beliau menyampaikan terkait ini. Jadi al-mutaffifin berasal dari kata at-tafif, ada at-tafif, sesuatu yang sedikit. At-tafif itu sedikit. Jadi Allah mengancam orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan dan takaran meskipun ukurannya sedikit. Bapak-bapak, misalnya kita menakar kaloliter beras, kan ditakar. Yang kalau seandainya melakukan pengurangan nggak banyak. Kalau banyak ketahuan sama pembeli kan. Begitu juga timbangan. Maka at-mutaffifin berasal dari kata at-tafif yang memang ukurannya sedikit. Karena ukurannya sedikit, itulah banyak orang yang menganggap sepele, menganggap ringan dosa mengurangi timbangan dan takaran ini. Karena sedikit tadi.
Padahal bayangkan jemaah, kalau misalnya kita penjual nih, pedagang, satu orang kita kurangi, kali hari itu berapa ratus pelanggan kita, dan semuanya dikurangi timbangannya. 2 butir lah misalnya dari per orang, kali 100 satu harinya, kali berapa bulan, tentu lama-kelamaan akan terus membanyak. Maka jangan dianggap sepele dosa wailul lil mutaffifin ini. Baru masuk ke ayat kedua. Ayat kedua dan ketiga Allah berfirman, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Orang-orang yang dikategorikan al-mutaffifin ini adalah idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia beli, kalau dia ditimbangin oleh orang, beli sesuatu ditakar atau ditimbang, dia inginnya dipenuhi. Seperti halnya kita kan, kalau beli masukkan nawar, tambahin dong. Beli apa aja misalnya di pasar. Maunya seperti itu. Ketika kita beli, ditakarin oleh orang, inginnya dipenuhin. Yastawfun, bahkan mintanya suka lebih. Beda dengan di ayat ketiga, wa idza qtalu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiru. Sebaliknya, ketika dia ditimbangin oleh orang inginnya disempurnakan, bahkan minta dilebihin. Tapi sebaliknya ketika dia nimbangin untuk orang, awazanuhum kaluhum, ketika nimbang nakar, yukhsiru, dia menguranginya. Inilah yang diancam oleh Allah dengan kecaman di ayat pertama, celaka, hina orang yang melakukan al-mutaffifin ini. Sehingga jemaah, perbuatan seperti ini harus kita waspadai. Kalau dibiarin akan rusak, terjadi ketimpangan, kezaliman. Bahkan dulu ya, ada satu kaum yang Allah hancurkan karena perilaku seperti ini. Jadi memang perilaku seperti ini sebelum Nabi Muhammad diutus saja sudah ada. Di Mekah tadi penduduk Mekah melakukan seperti itu, jauh sebelum Nabi Muhammad diutus sudah ada. Bahkan peradabannya Allah hancurkan. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tankusul mikyala wal mizan inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dulu ada kaum yang namanya kaum Madyan, diutus seorang nabi, namanya Nabi Syuaib. Kaum Madyan ini diingatkan oleh Allah, ada pesan Allah bagi kaum Madyan. Apa? Pertama, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Pesan nabi terdahulu itu sama. Nabi-nabi terdahulu sama pesannya dengan nabi kita juga. Jangan nyembah Tuhan selain Allah. Jangan ada lagi Tuhan, hanya Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh. Jangan ada lagi Tuhan selain Allah. Termasuk kita. Sehingga kita dalam syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah. Jangan ada Tuhan senang. Pesan pertama. Yang kedua, ini pesannya bukan lagi kaitan dengan akidah, tapi kaitannya dengan hubungan sosial. Apa? Wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan kurangi takaran dan timbangan. Karena di ujung ayat ini aku khawatir ditimpakan azab kepada kalian. Ini jemaah sekalian, bagaimana perhatian Allah diceritakan. Bukan hanya pesan ajaran buat kalian saat ini. Ternyata umat terdahulu sudah ada, dan bagaimana Allah hancurkan peradabannya karena melakukan kecurangan dan keculasan tadi. Karena pada hakikatnya diingatkan dalam ayat lain Allah menyampaikan, wa auful mikyala wal mizan wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Ayat ini memerintahkan kalau kita nakar dan nimbang harus sempurnakan, penuhi takaran dan timbangan. Nah, meskipun jamaah ini sekali lagi masih banyak terjadi kecurangan ini sampai saat ini. Ulama kontemporer, ulama Indonesia misalnya, Ustadz Dr. Firanda Andirja, beliau juga punya tafsir Al-Muyassar kalau tidak salah namanya. Nah, beliau dalam tafsirnya, juga dalam tafsir Al-Utsaimin juz amma-nya, beliau juga menyampaikan mengurangi timbangan tadi itu bentuk keculasan, kecurangan yang sebagai contoh bentuknya adalah seperti itu. Kalau kita menjual dikurangi, baik itu takaran atau timbangan. Kalau kita membeli, inginnya dipenuhi. Itu salah satu contoh saja. Sehingga bentuk lain dari kecurangan, keculasan yang pada hakikatnya sama yang Allah sampaikan di ayat pertama, kedua, dan ketiga maksudnya adalah ada bentuk lain dalam al-mutaffifin ini. Yang pertama, dalam mental seseorang misalnya.
Bapak-bapak nih, kalau kita bertetangga, berhidup sosial, tidak semua kawan itu kan nyenengin. Ada yang ngeyelit, ada membuat kita terkadang marah. Bahkan boleh jadi terkadang kita karena perilakunya kita jadi benci terhadap dia. Ketika kebencian itu datang menghampiri kita, kita benci terhadap fulan karena fulan ini melakukan kemaksiatannya. Kita sebutin tuh kesalahannya. Fulan ini kalau ngomong misalnya, kalau ngomong nadanya selalu kenceng, nyudutin misalnya, dan seterusnya, disebutin kesalahan. Karena kebencian kita, misal kebencian kita terhadap fulan ini sudah menjadi-jadi, akhirnya kita tidak adil. Yang disebutkan itu banyaknya kejelekan-kejelekannya, negatifnya ini. Sementara padahal dia juga pada hakikatnya punya kebaikan. Karena kebencian kita yang disebutkan itu adalah kejelekan-kejelekannya, sedikit sekali mengungkap kebaikannya. Kalau kita melakukan hal seperti ini pun dikategorikan wailul lil mutaffifin. Maka perlu waspada. Perlu waspada. Kalau kita, makanya di antara taubat dari ghibah itu, kita masih suka ghibah, kemarin dibahas ya, waktu pertemuan di sini. Di antara taubat dari ghibah itu, kalau ada orangnya minta maaf. Kalau kita ngegosipin orang misalnya, kalau ada orangnya minta maaf. Kalau sudah gak ada orangnya, dilacak gak nemu, apa caranya? Kita sebutin kebaikan-kebaikannya. Karena pernah kita merendahkannya, maka di antara taubatnya adalah mengungkapkan kebaikan-kebaikannya. Misalnya tadi kalau kita benci pada orang kan yang disebutin jeleknya mulu. Nah, maka bangkitkan lagi, naikkan lagi derajat martabatnya, sebutan kebaikan-kebaikannya. Gak ada kebaikan, masih ingat aja Pak Ful. Yang kedua, mau dituntut, tidak mau dituntut. Misal tadi jual beli maunya dipenuhi, tapi kalau kita nakar buat orang, boro-boro dipenuhi, malah dikurangi. Ini bentuk yang kedua. Yang ketiga, permasalahan keluarga. Bahkan dalam tafsir Juz' Ammahnya Syekh Al-Utsaimin lebih cenderung contoh bentuk lain dari al-mutaffifin ini dalam keluarga. Panjang lebar beliau menyampaikan. Misal bapak-bapak, kita hubungan suami dan istri. Kita nih bapak-bapak sudah punya istri. Ada suami yang inginnya ditunaikan haknya. Pokoknya kamu harus taat kepada saya. Pokoknya harus taat. Ingin dipenuhi. Sementara dia, sang suami ini, tidak menunaikan kewajibannya. Maunya saja dilayani. Sementara dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami. Ini bagian dari kecurangan. Karena terjadi ketidakadilan. Ada ketimpangan. Ada tafsir mufasir feminis itu, tafsir yang memperhatikan feminisme itu ya. Ada namanya pola tabadul dalam Al-Quran. Dan ini memang bagus, yaitu pola-pola kesalingan. Kita pun jangan selalu ingin dilayani, dipenuhi. Kalau seandainya kita juga kewajiban kita belum dipenuhi, maka harus ada kesalingan, tabadul. Kita penuhi kewajiban kita terhadap istri, dan kita pun bisa menuntut hak kita sebagai suami biar dipenuhi kewajibannya oleh istri. Begitupun sebaliknya. Bahkan banyak pesan-pesan Nabi agar kita itu memenuhi kewajiban kita seorang suami. Dalam Quran misalkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli, asyir itu, hiduplah dengan istri itu bil ma'ruf, dengan penuh kebaikan. Jadi, ini sudah atau belum kita memuliakan istri kita? Jangan-jangan kita juga belum. Sementara inginnya kita dilayani oleh istri kita. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka bagian dari bentuk wailul lil mutaffifi. Allah Rasul menyampaikan dalam hadis lain misalnya, wattaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa, takwalah kalian kepada Allah terkait dengan wanita. Istausu bin nisa'i khairan. Mengingatkan Rasul dan Allah itu agar kita ini berbaik-baiklah dengan wanita, istri-istri kita. Kalau tadi biar tidak terjadi ketimpangan, ketidakadilan, harusnya adalah kesalingan, biar tidak termasuk bentuk ketiga dari al-mutaffifin dalam masalah keluarga ini. Yang keempat, kita selesaikan 4 ayat aja ya. Yang keempat adalah ini terkait rakyat dengan pemimpin. Kita termasuk sering nuntut pemerintah atau kita pun menunaikan kewajiban kita terhadap pemerintah. Dua-duanya. Pemerintah menuntut haknya agar rakyat menunaikan kewajibannya, bayar apa? Bayar pajak. Nah, kita boleh juga menuntut hak kita dengan pemerintah dengan layanan-layanannya. Kalau kita banyak nuntut tapi kita gak menunaikan kewajiban kita sebagai rakyatnya, itu pun dikategorikan termasuk
wailul lil mutaffifin. Begitu juga pemerintahnya menuntut rakyatnya bayar pajak, rakyat sudah bayar tuh ratusan juta triliunan masuk ke pemerintah, tapi pemerintah tidak menunaikan kewajibannya memenuhi hak rakyatnya, bagian dari al-mutaffifin. Maka harus terjadi tetap ada kesalingan di antara keduanya. Terakhir udah masuk suruk ya. Terakhir adalah di antara contoh yang termasuk kategori wailul lil mutaffifin adalah keadilan ketenaga kerjaan. Bapak-bapak yang di dunia kerja, apalagi punya bawahan, misalnya bapak-bapak yang menjadi bos di tempat perusahaannya, ingat ada hak yang ada kewajiban yang harus ditunaikan untuk karyawannya. Sehingga di dunia kerja ada yang namanya perjanjian kerja. Kenapa ada perjanjian kerja? Biar sama-sama dipenuhi apa hak Anda, apa kewajiban Anda harus dipenuhi. Kalau terjadi kezaliman, sudah melakukan sesuatu yang lebih, tapi misalnya gak sesuai dengan akad haknya pekerja, ini termasuk kategori wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Barangkali cukup Bapak-bapak, sudah masuk waktu syuruk. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Sebagai tambahan buat kita pahala, kita baca 4 ayat dari surah Al-Mutaffifin. Kita awali dari bismillah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Cukup dulu sampai ayat itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf bila ada khilaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.